Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Kristus, tempat perlindungan yang aman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan kesadaran bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Engkau di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya melalui firman yang akan kami renungkan pada hari ini, membuat kami semakin menyadari bahwa hanya Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 22-42. Saya akan membaca dari ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi yang tidak mau mempercayai Kristus seperti menutup mata mereka. Mereka telah melihat berbagai mukjizat yang Kristus lakukan, tetapi mereka masih bimbang dan tidak yakin bahwa Kristus adalah Sang Mesias yang dijanjikan Allah dalam Perjanjian Lama. Mereka yang mau mendengar dan mempercayai perkataan Kristus, serta mengikut Dia menjadi domba-domba Kristus, tetapi mereka yang menolak Kristus bukan domba-domba Kristus. Kristus mengenal domba-dombanya, dan Dia memberikan hidup kekal kepada domba-domba yang mengikut Dia. Hidup kekal itu bukan hanya menyangkut masa depan, tetapi sudah dapat dinikmati pada masa kini. Seseorang yang sudah menerima hidup kekal memiliki jaminan pengampunan dosa dan mengalami perubahan sikap terhadap dosa. Orang yang percaya kepada Kristus masih mengalami pencobaan yang bermaksud menyeret orang percaya untuk berbuat dosa. Akan tetapi, orang yang percaya kepada Kristus memiliki Roh Kudus yang membuat ia tidak nyaman bila melakukan dosa. Orang yang mempercayai Kristus dan bersandar kepada Dia akan memiliki kepekaan terhadap godaan dosa dan akan memiliki kemampuan untuk menolak dorongan berbuat dosa. Yesus Kristus berjanji kepada orang yang mempercayai Dia, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Allah Anak dan Allah Bapa menjaga orang percaya sehingga orang percaya berada dalam posisi yang sangat aman. Iblis selalu berusaha membuat orang percaya jatuh ke dalam dosa. Akan tetapi, bila kita bersandar kepada Kristus, iblis tidak akan sanggup menarik kita dari posisi yang terlindung di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda mempercayai kesaksian Alkitab tentang apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus bagi diri Anda dan saya? Apakah Anda sudah menerima Roh Kudus yang berdiam di hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Apakah Anda merasa tidak nyaman saat menghadapi godaan untuk berbuat dosa, sehingga Anda bergegas untuk meninggalkan dosa? Saat Anda menghadapi godaan dosa dan pencobaan yang berusaha menjauhkan Anda dari Kristus, apakah Anda telah membiasakan diri untuk mencari perlindungan kepada Kristus? Apakah Anda meyakini bahwa Anda aman saat berlindung kepada Yesus Kristus, tetapi Anda rawan jatuh ke dalam dosa saat Anda menjauh dari Yesus Kristus? Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia lemah yang sering kali tergoda untuk berbuat dosa. Tetapi kami bersyukur Engkau senantiasa memegang hidup kami, dan kami percaya tidak ada yang dapat merebut kami dari tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami, terus menjaga kami, agar kami tetap setia dan senantiasa bersandar kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.